Apa kabar? Terima kasih sudah mengklik konten ini sehingga kita sama-sama berbagi informasi. Nah, kali ini saya akan mereview tentang loperamid yang dengan di sini yaitu contohnya itu merek dagang dari Trakodia. Nah, kenapa saya mengangkat obat ini? Karena beberapa hari yang lalu terdapat kasus kesalahan dosis dari pemberian obat keras golongan ini. Nah, di sini saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang kasus itu karena kita akan membahas lebih rinci tentang apa bahaya dari loperamid jika di mana kita ketahui loperamid ini merupakan golongan obat keras yang ditandai dengan logo merah dan di dalam itu terdiri dari tertulis obat K. Nah, di sini saya akan mereview loperamid merek Trakodia dari PT Yakatria Pharma Karanganyar Indonesia. Nah, di sini kita akan lihat dari bungkusan atau kotak box terluarnya itu bahwa komposisi tiap tablet mengandung loperamid HCl 2 mg indikasi sebagai diare akut yang tidak diketahui penyebabnya dan diare kronik. Keterangan lainnya nanti ada di dalam brosur, harus dengan resep dokter, nomor batch, kemudian ada informasi produk date, expire date, dan kemudian harga eceran tertinggi per dusnya berapa. Sekarang kita buka. Saat dalam satu dus itu terdiri dari 10 blister loperamid ya, dan kita cari ini brosurnya. Jadi dari informasi brosur ini sangat penting kita ketahui bahwa ada informasi yang sangat informasi yang mungkin jarang kita peroleh jika kita mendapatkan obat karena kita tidak dibarengi dengan etiket. Nah, etiket ini sangat penting dari informasi obat yang kita konsumsi dan bisa juga diperoleh dari internet. Nah, perlu saya membacakan tentang cara kerja dari loperamid. Jadi produk Trakodia ini, Trakodia ini tiap tabletnya itu mengandung loperamid HCl 2 mg. Kemudian cara kerjanya, loperamid merupakan antispasmodik di mana kerja yang pasti belum dijelaskan. Nah, di sini secara in vitro pada binatang, loperamid menghambat motilitas atau gerakan peristaltik usus dengan mempengaruhi secara langsung otot sirkular dan longitudinal dinding usus. Secara in vitro pada hewan coba, loperamid menghambat motilitas saluran cerna dan mempengaruhi pergerakan air dan elektrolit di usus besar. Kemudian pada manusia, loperamid memperpanjang waktu transit isi saluran cerna. Loperamid menurunkan volume feses, meningkatkan viskositas dan kepadatan feses, dan menghentikan kehilangan air dan elektrolit. Nah, indikasinya yaitu sebagai diare akut yang tidak diketahui penyebabnya dan diare kronik. Posologi atau dosisnya. Nah, di sini yaitu sebagai pengobatan pada diare akut non spesifik, di mana dosis awal 4 mg diikuti 2 mg setiap selesai buang air besar dan tidak boleh melebihi 6 mg sehari. Diare kronik, dosis awal 4 mg diikuti 2 mg setiap buang air besar, tidak boleh melebihi dari 16 mg sehari. Pemberian harus dihentikan bila tidak ada perbaikan setelah 48 jam atau 2 hari. Nah, di sini yang paling penting adalah kita harus melihat perhatian dan peringatan dari sebuah etiket obat. Karena dari sini kita dapat mengetahui informasi edukatif yang sangat penting sebagai konsumen, sebagai pasien. Hati-hati pemberian pada penderita insufisiensi hati dan gagal ginjal seperti kerusakan ginjal misalkan. Tidak dianjurkan pada penderita diare akut karena infeksi Escherichia coli atau Salmonella atau Shigella. Jangan diberikan pada hari pertama diare loh.
karena kotoran justru harus dikeluarkan. Jangan digunakan melebihi dosis yang dianjurkan karena bisa menyebabkan konstipasi. Jangan digunakan jika diare diikuti dengan demam tinggi atau jika tinja atau kotoran mengandung darah. Kemudian jauhkan dari jangkauan anak-anak. Pada keadaan overdosis dapat diberikan nalakson bila terjadi gejala atau tanda yang mirip keracunan morfin. Hati-hati penggunaan pada wanita hamil dan menyusui. Efek samping itu bisa pelatulan, konstipasi, mual dan muntah, nyeri bagian abdomen, reaksi hipersensitif terhadap terhadap kulit. Nah, ini bisa berupa kemerahan, letih, mengantuk, pusing, megakolon toksik. Nah, ini yang juga yang perlu kita perhatikan, kontraindikasi artinya tidak dianjurkan atau tidak boleh diberikan jika ini terjadi pada anak-anak di bawah. Jadi anak-anak di bawah usia 12 tahun ya. Kemudian kolitis akut karena dapat menyebabkan megakolon toksik pada keadaan di mana konstipasi harus dihindari. Nah, karena efek samping dari obat loperamid ini, jadi pada ada penyakit yang nggak boleh konstipasi, obat ini harus dihindari. Kemudian penderita yang hipersensitif terhadap obat ini, karena setiap orang itu memiliki respon terhadap obat itu berbeda-beda. Ada orang alergi terhadap obat A, belum tentu juga terjadi pada orang B. Kemudian interaksi obat, artinya obat ini jika dikonsumsi secara bersamaan itu bisa ataupun nanti ada efek yang bisa menurunkan atau menaikkan efek dari obat. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan. Nah, ini cara penyimpanannya, simpan pada suhu kurang dari 25 derajat Celcius dan kering. Jauhkan lagi dari jangkauan anak-anak karena tadi bahwa dia memiliki efek samping, dan pada peringatannya juga sudah dijelaskan anak-anak di bawah usia 12 tahun kecuali atas pertimbangan dokter sudah melihat aspek yang menguntungkan dan yang merugikan. Jadi golongan obat ini, obat keras, harus dengan resep dokter. PT Yekatria Pharma Solo Indonesia. Sekarang kita mau lihat bagaimana bentuk tablet dari Trakodi atau loperamid ini. Jadi di sini cuma ada informasi nama paten, nomor batch-nya, kemudian nama PT yang memproduksi Trakodia ini dengan dalamnya terdapat loperamid. Kemudian di sebelahnya berupa tanggal, nomor batch, expire, kemudian ada harga eceran tertinggi. Sekarang kita buka dari tablet ini ya. Nah, bagian tabletnya itu sendiri kalau diperhatikan itu ada bagian ini ya, ada logo ya. Kalau dilihat lagi ya, ini logonya menyerupai dari logo dari PT Yekatria Pharma ya. Jadi 2 mg itu kecil, dan ini ada bagian cap atau bekas bisa untuk dibagi misalkan ya. Misalkan butuh setengah, jadi bisa dipotong. Jadi kita coba untuk membagi tablet ini ya. Lumayan rapuh, jadi nggak susah untuk dibagi. Kemudian teks ini ya, dan tidak ada informasi lain dari sebuah tablet obat loperamid. Jadi Anda sebagai pasien jika mendapatkan obat yang sudah ditelanjangi itu perlu menanyakan lebih lanjut itu terkandung obat apa, karena bisa jadi Anda alergi dan mengetahui sudah, oh saya ada riwayat alergi ini, jadi Anda sudah lebih tahu bahwa saya tidak cocok dengan obat yang ini misalkan ya.
Oke, sekian dan terima kasih. Semoga tadi informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan jika menurut Anda konten ini baik untuk dibagikan, silakan dibagikan ke keluarga, ke rekan-rekan, ke sosial media sebagai bentuk informasi edukatif ya. Dan jika perlu berikan masukan pada kolom komentar. Kita mau bahas obat apa pada konten berikutnya, dan kita bisa sama-sama berbagi informasi. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Soha.